Bab 10 Abyssal Blade. Si Feng mengamati sekelilingnya setelah menutup telepon pada Blakie. Melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan kedatangannya yang tiba-tiba, ia dengan cepat memasuki lorong kosong. Membuka peti harta karat emas murni pasti akan menyebabkan keributan. Membuka dan memamerkan peti harta karun emas murni di alun-alun yang ramai adalah tindakan ceroboh. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pemula. Si Feng diam-diam mengamati gang kosong untuk beberapa waktu. Setelah dia memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia mengambil pedang panjang hitam itu. Alis Si Feng berkerut ketika dia melihat pedang panjang hitam itu. Abyssal Blade, Magic Weapon. Persyaratan pekerjaan, pendekar pedang. Apakah Anda ingin mengikat peralatan? Haruskah aku melengkapinya atau tidak? Si Feng menjadi frustrasi ketika dia melihat pisau abyssal. Si Feng sangat akrab dengan senjata sihir. Senjata sihir berbeda dari peralatan normal. Mereka tidak memiliki peringkat apapun untuk membedakan mereka, dan mereka bahkan lebih jarang daripada peralatan legendaris. Kekuatannya tanpa pertanyaan. Namun, senjata sihir adalah pedang bermata dua. Ini karena senjata itu memiliki efek samping yang disebut backlash. Jika pemain yang menggunakan senjata ajaib tidak berhati-hati, satu kesalahan bisa melumpuhkan akun mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, ada beberapa ahli di kerajaan Starmoon yang menjadi ahli tingkat atas karena senjata sihir. Bahkan selama puncaknya, Si Feng hanya bisa memandang mereka. Namun, setelah jangka waktu tertentu, dua pakar tersebut melumpuhkan akun mereka karena mereka tidak berurusan dengan backlash dengan benar. Satu-satunya pilihan mereka adalah memulai akun baru. Lupakan saja, mari kita sisihkan untuk sekarang. Aku tidak bisa mengambil risiko saat ini. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia menyimpan Abyssal Blade. Dia harus mendapatkan 16.000 kredit dalam 10 hari. Tekanan padanya sangat besar. Jika ada kesalahan yang terjadi, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Si Feng mengeluarkan peti harta karun emas murni. Si Feng memandang peti harta karun berlapis emas, tidak mampu menekan kegembiraan di dalam hatinya. Peti harta karun rahasia perak yang mereka bawa keluar terakhir kali sudah mengandung resep farmasi dan desain pandai besi. Aku bertanya-tanya apa yang akan diberikan oleh peti harta emas murni. Si Feng telah memainkan domain dewa selama 10 tahun sekarang, dan jumlah peti harta karun emas yang dia lihat tidak melebihi 20. Peperangan diperebutkan untuk setiap peti harta emas murni. Si Feng bahkan tidak berani bermimpi bahwa ia bisa memiliki satu. Si Feng perlahan membuka peti harta karun. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan keluar dari dada, menyinari gang kecil itu. Itu pasti akan menjadi suar cahaya yang menyilaukan jika itu malam hari. Itu akan menarik perhatian semua orang. Tidak berani mengambil risiko, Si Feng dengan cepat mengambil semua barang dari peti. Lampu menyilaukan perlahan memudar setelah peti dikosongkan. Untungnya, itu adalah lorong kosong, jadi tidak ada yang akan melihat periode singkat cahaya. Pengaturan untuk peti harta karun di domain dewa benar-benar terkutuk. Untungnya ini siang hari di sini. Si Feng melirik peti harta karun di sisinya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah 3 harta karun di tangannya. Ada 2 buku kuno dan baju perang. Armor perang itu adalah peralatan rahasia perak. Itu jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Si Feng. Sky Armor, peringkat rahasia perak. Plat Armor. Persyaratan peralatan, kekuatan 20. Level peralatan, 5. Pertahanan 25, kekuatan 6, daya tahan 3, agility 3. Daya tahan 30-30. Atribut tambahan, melemahnya daya. Mengurangi kerusakan fisik yang diterima sebesar 15% setelah melengkapi. Si Feng menjadi terkejut setelah melihat atribut armor pertempuran. Meskipun tingkat peralatan jauh lebih rendah daripada yang ada di kehidupan sebelumnya, atributnya adalah tingkat teratas. Jika itu dikenakan oleh kelas prajurit, pertahanan tinggi ditambah dengan pelemahan daya akan membuat bos atasan fisik tidak lagi menjadi masalah. Jika baju besi ini dijual sekarang, harganya pasti akan astronomi. Ini terlalu besar. Sekarang aku punya armor untuk level 5.
Si Feng dengan senang hati menyimpan Sky Armor. Pendekar pedang memakai baju besi juga. Ketika Si Feng mengenakannya di level 5, dia pasti bisa menjadi prajurit perisai. Si Feng mengalihkan pandangannya ke dua buku kuno, menjadi terkejut sekali lagi ketika dia melihat nama mereka. Book of Forging dan Records of Ramuan. Keduanya adalah buku berharga yang sangat langka. Semua orang tahu bahwa forging dan ramuan sangat sulit dipelajari. Setiap master tempa dan master ramuan adalah simbol kekuatan dari persekutuan. Bahkan Shadow, persekutuan yang memiliki 10 negara kota, hanya memiliki 2 master tempa dan 5 master ramuan. Setiap dari mereka diperlakukan seperti pangeran. Dengan dua buku ini, Si Feng bisa membuat Forging Master dan Potion Master. Aku ingat ada kues tersembunyi di lembah bulan kegelapan. Tidak hanya itu akan mengajarkan forging secara gratis, itu juga akan menghargai seorang forging talent. Jika saya memiliki talenta penempaan dan buku penempaan, saya bisa dengan cepat menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Lalu aku bisa membuat peralatan perunggu dan menghasilkan banyak uang. Si Feng memanggil seorang anggota Shadow yang disebut Hammer Trading. Orang itu telah menjadi master tempa karena dia menyelesaikan kues tersembunyi itu. Dark Moon Valley adalah area monster level 4. Quest itu juga sulit, dan akan menghabiskan banyak waktu. Sepertinya aku harus membeli beberapa barang dan membuat persiapan yang tepat. Si Feng menyimpan dua buku dan mengirim surat ke Blackie, memberitahunya untuk bertemu di area perdagangan. Si Feng kemudian menuju ke area perdagangan sendiri. Pada saat ini, ada cukup banyak pemain di area perdagangan. Pemain yang lelah membunuh monster akan datang ke area perdagangan untuk beristirahat, minum dan mengobrol. Ada juga pemain yang menjual hasil jerahan mereka dari penggilingan. Si Feng mencari tempat kosong, menutupi tanah dengan selembar kain putih. Dia meletakkan peralatan dan bumbu yang dia pilih, memulai kiosnya. Armor kain biasa level 4 dihargai 1 perak 20 tembaga, sedangkan perisai perunggu dihargai 21 perak. Itu adalah harga yang adil dan murah pada tahap permainan ini. Jamu langka, peralatan tingkat tinggi, mereka yang tertarik datang dan melihatnya. Si Feng berteriak. Ada cukup banyak pemain di area perdagangan. Namun, sebagian besar dari mereka menjual bahan-bahan seperti jamu, biji, DLL. Sampai sekarang, belum ada pemain tunggal yang menjual peralatan. Teriakan Si Feng segera menjadi fokus semua orang. Tidak mungkin. Benar-benar ada peralatan. Perisai perunggu. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Aku bahkan tidak memiliki peralatan biasa namun dia sudah memiliki peralatan perunggu. Ini adalah peralatan level 5. Apakah ini lelucon? Saya tidak melihat sesuatu, kan? Apa hebatnya itu? Jangan lupa, ada seorang ahli yang membunuh wali kota. Itu adalah elit level 15. Sekarang tidak ada yang bisa menerima quest dari wali kota. Beberapa pemain yang menerima quest wali kota juga marah dengan kemarahan. Mereka semua ingin memakan ahli itu hidup-hidup. 21 perak. Harga ini terlalu tinggi. Saya bahkan tidak punya 1% dari uang itu. Para pemain di sekitarnya semua kaget. Domain God belum dibuka selama 10 jam sampai sekarang. Namun seseorang dapat memperoleh peralatan tingkat atas tersebut. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah bahwa itu bahkan sedang dijual. Harus diketahui bahwa sebagian besar persekutuan dan lokakarya akan memakai peralatan yang mereka peroleh. Meningkatkan keuntungan mereka sebanyak mungkin. Mereka pasti tidak akan menjualnya. Saat ini, para pemain, rata-rata, level 1. Peralatan level 5 adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Belum lagi level 5 Brand Shield. Namun, 21 perak harga terlalu tinggi. Penghasilan rata-rata pemain tidak melebihi 20 choppers, dan 21 silver sama dengan 2100 choppers. Itu adalah harga yang tidak mungkin mereka pikul. Si Feng diam-diam tersenyum saat dia melihat semakin banyaknya pemain yang menyaksikan. Dia tidak pernah berharap pemain rata-rata ini membelinya. Apa yang dia inginkan adalah efek iklan. Hanya sesaat sebelum pesta pemain bergegas. Memimpin mereka adalah prajurit perisai.
Beri jalan, beri jalan. Sekarang kita, Shadow, ada di sini, kita membeli semuanya di kios. Semua orang bisa pergi. Anggota Partai Shadow menciptakan jalan bagi Shield Warrior untuk berjalan melewatinya. Si Feng mengirim mereka pandangan, menemukan bahwa Shield Warrior adalah seseorang yang dia kenal. Pria itu bernama Flaming Tiger, dia adalah ketua tim Shadow di Redleaf Town. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng terus-menerus digunakan sebagai umpan meriam, mencegahnya naik dengan cepat. Flaming Tiger bertanggung jawab atas 3/10 dari upaya itu. Si Feng tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan pria ini begitu cepat. Kamu pemilik kios? Flaming Tiger menjadi bersemangat saat dia melihat perisai berbentuk salib biru. Dia kemudian menatap si Feng. Dia tidak memiliki keterampilan mengamati mata, jadi dia tidak bisa mengatakan tingkat si Feng. Namun, si Feng hanya dibalut dengan peralatan pemula, dan dia tidak memiliki lencana persekutuan padanya. Dia jelas hanya pemain biasa. Memperoleh peralatan seperti itu seharusnya karena keberuntungan. Si Feng mengangguk berkata, itu benar. Bagus, aku ingin semuanya ada di sini untuk 1 perak. Flaming Tiger dengan bangga mengatakan. Dia mengatakannya seolah-olah semua yang ada di warung itu hanya sampah yang tidak layak. Saya tidak menegosiasikan harga. Tolong jangan menghalangi bisnis saya dengan bertindak seperti bangsawan. Si Feng tidak marah, memilih untuk mengabaikan Flaming Tiger. Pada saat ini, wajah Flaming Tiger menjadi marah. Dia memelototi si Feng, dengan dingin berkata, apakah kamu yakin ingin menentang kita, Shadow? Saya akan memberi Anda 1 kesempatan lagi, pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Tiba-tiba, kelima anggota Shadow lainnya mengelilingi si Feng. Si Feng memutar matanya pada Flaming Tiger, mengatakan dengan cara yang langsung. Bodoh. Dia benar-benar berani mengancam si Feng di dalam Redleaf Town. Apakah dia tidak tahu itu dilarang untuk mengambil tindakan di dalam kota? Kau mencari mati. Flaming Tiger mengamuk, kedua matanya memerah darah. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin membunuh si Feng saat ini juga. Hahaha, benar-benar menarik. Perisai perunggu tingkat 5. Bagaimana mungkin aliansi asasin kita ditinggalkan? Sekelompok lebih dari 10 pemain lain datang pada saat ini. Setiap pemain mengenakan lencana aliansi asasin. Orang yang berbicara adalah Stabbing Heart. Dia menjadi kaget ketika melihat pemilik kios. Dia tidak berharap melihat si Feng, ahli yang telah menyelesaikan tantangan hadiah perunggu dalam 1 percobaan. Si Feng bahkan telah memperoleh perisai perunggu level 5 sekarang. Jadi dia pasti membunuh monster elit berlevel tinggi. Stabbing Heart menjadi lebih menghormati si Feng. Ini 24 silver, aku ingin semuanya ada di sini. Mari menjadi teman. Lain kali jika kamu memiliki peralatan bagus, kamu harus mempertimbangkan kami, Assassin's Alliance. Stabbing Heart menyerahkan 24 perak tanpa ragu-ragu. Meskipun tidak mudah bagi persekutuan untuk mengumpulkan 24 perak ini, itu sangat berharga jika dia bisa berteman dengan seorang ahli seperti si Feng. Karena kamu sangat mudah, saya tidak akan meminta 50 tembaga lagi. Saya akan menghubungi Anda di masa depan, si Feng mengerti niat Stabbing Heart. Itu bukan kesepakatan yang buruk jika dia bisa bekerja sama dengan persekutuan besar. Sementara itu, para pemain di sekitarnya dikejutkan oleh Assassin Alliance yang luar biasa, menyerahkan lebih dari 24 perak tanpa mengedipkan mata. Sekarang, ini adalah persekutuan besar. Tindakan seperti itu telah membuat banyak pemain ingin mendaftar ke persekutuan. Dibandingkan dengan aliansi assassin, tidak ada masa depan untuk bergabung dengan guild seperti Shadow. Semua orang mengirim tatapan jijik kepada mereka. Setelah dipandang rendah oleh si Feng, kemudian diberi tamparan oleh aliansi assassin, wajah Flaming Tiger menjadi merah padam. Matanya nyaris berderak karena marah. Dia memanggil seorang assassin, dengan dingin berkata, Quiet Wolf, kamu awasi anak itu. Aku akan membiarkan dia tahu apa yang terjadi ketika dia menentang Shadow. Di sisi lain, si Feng sudah lama meninggalkan tempat kejadian. Dia saat ini membeli barang-barang di sekitar area perdagangan.
Dia sekarang memegang 24 perak pada dirinya. Itu adalah jumlah yang bahkan lebih besar dari total kekayaan guild rata-rata. Sekarang si Feng adalah Taipan, dia mulai membeli barang-barang tanpa berpikir panjang. Dia membeli 20 botol bir baja hitam, masing-masing seharga 25 tembaga. Dia membeli 30 bom asap, masing-masing seharga 20 choppers. Dia membeli 100 apple piece, masing-masing seharga 5 choppers. Memakannya pulih 30 HP setiap detik, berlangsung 10 detik. Dia membeli 100 magic water, masing-masing seharga 5 tembaga. Minum itu pulih 30 megapiksel setiap detik, berlangsung 10 detik. Si Feng menghabiskan banyak kekayaannya dalam sekejap, meninggalkannya dengan hanya 3 perak. Saudara Feng, Anda akhirnya memutuskan untuk muncul. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Belekai telah menunggu di area perdagangan selama beberapa waktu sekarang. Dia mengenakan ekspresi gelap di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Domain dewa sudah terbuka selama lebih dari 9 jam sekarang. Selain mendapatkan gelar Explorer, Blackie tidak mendapatkan apapun. Dia mendekati titik kematian akibat depresi. Mari kita pergi menggiling beberapa monster kalau begitu. Si Feng tersenyum, mengirim Blackie permintaan pesta.